Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran kimia. Dan untuk video kali ini kita lanjutkan penjelasan mengenai ikatan kimia. Di video sebelumnya saya sudah membahas ikatan kimia mengenai kestabilan atom, struktur Lewis, ikatan ion, dan ikatan kovalen. Nah, di bagian kedua ini akan saya jelaskan submateri tentang ikatan kovalen koordinasi, kemudian tentang penyimpanan kaidah oktet, ikatan campuran, dan ikatan logam. Ya, langsung saja kita masuk ke ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi terjadi jika pada pembentukan ikatan, pasangan elektron hanya berasal dari salah satu atom yang berikatan. Contohnya pada senyawa SO3. Agar lebih mudah, saya akan gambarkan struktur Lewis dari ikatan yang terbentuk pada molekul SO3. Yang pertama, kita konfigurasikan dulu elektronnya. Nomor atom S adalah 16, sehingga konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, kemudian 3p4. Di sini mempunyai elektron valensi 6. Ini adalah elektron valensi dari atom S. Kemudian atom O mempunyai nomor atom 8. Konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p4. Elektron valensinya juga 6. Ya. Nah, pembentukan molekul SO3 itu dengan cara seperti ini. Yang pertama kita gambarkan dulu struktur Lewis dari atom S. Di situ ada 6 elektron valensi. Kita gambarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Kemudian atom O juga ada 6 elektron valensi. Nah, ini O-nya ada 3 ya, SO3. Pertama kita gambarkan dulu ikatan yang terbentuk antara S dengan O. O yang pertama. Kita lihat di sini bahwa atom S mempunyai 2 elektron tidak berpasangan ya. Ini yang jomblo, ini juga jomblo. Kemudian untuk atom O juga ada 2 elektron tak berpasangan, ini dan itu. Sehingga pas kalau misalkan mereka berdua berikatan ya. Jadi seperti ini. S. Nah, ini yang sudah berpasangan. Nah, ini elektron S yang jomblo. Ya. Seperti ini, ya kan? Nah, sisanya ini juga masih ada yang jomblo satu lagi. Nah, punya U juga masih ada yang jomblo satu lagi. Nah, seperti ini. Mereka berikatan ya. Biar lebih jelas, seperti ini. Nah, ini adalah ikatan yang terjadi antara atom S dengan atom O yang pertama. Kemudian, karena di sini ada SO3, maka berarti masih tersisa 2 atom O. Ya. Masih tersisa 2 atom O. Dengan masing-masing atom O mempunyai 6 elektron valensi. Kan? Masih ada 2. Nah, di sini kita tahu bahwa atom S sudah tidak lagi mempunyai elektron tidak berpasangan. Maka, ketika 2 atom O ini mau berikatan dengan atom S, terjadi ikatan seperti ini. Ini atom yang pertama, ini atom yang pertama, ini atom yang kedua. Harusnya kan seperti ini, ya. Nah, coba seperti ini ya. Di sini S sudah tidak lagi mempunyai elektron tidak berpasangan, ya. Semua sudah mempunyai pasangan, baik ini pasangan elektron bebas maupun ini pasangan elektron ikatan, sehingga satu elektron dari atom O yang harusnya berpasangan dengan S sudah tidak bisa lagi, karena di sini elektron S ini sudah berpasangan. Maka elektron dari O ini akan membentuk pasangan elektron bebas dengan temannya. Ini juga membentuk elektron bebas.
sehingga menjadi seperti ini. Perhatikan, karena di sini elektron S sudah berpasangan, maka elektron dari O ini membentuk ikatan dengan temannya, ya, juga dengan temannya, sehingga membentuk pasangan elektron bebas. Ini. Nah, jadi ikatan antara atom S dengan atom O kedua dan atom O ketiga itu tidak membentuk ikatan kovalen lagi, tapi dia membentuk ikatan kovalen koordinasi. Kenapa? Karena S menyumbangkan pasangan elektronnya kepada atom O, tetapi S juga masih menggunakan, ya, disumbangkan tapi masih menggunakan. Kalau ikatan ion kan disumbangkan, dia sudah tidak butuh lagi. Tapi di sini atom S menyumbangkan pasangan elektron ke atom O, juga menyumbangkan, tapi S-nya juga masih menggunakan. Supaya apa? Supaya jumlah elektron dari setiap atom yang ada itu menjadi tetap 8. Nah, ini kan 8 nih. Ini jumlah elektronnya 8, oktet. Ini 8, oktet. Ini juga 8. S ya juga mempunyai 8 elektron. Jadi semuanya stabil. Kalau kita mau gambarkan ikatannya, itu adalah seperti ini. S, yang ini adalah ikatan kovalen rangkap 2, yang ini adalah ikatan kovalen koordinasi. Ya. Ikatan kovalen koordinasi. Ini juga, ya. Jadi terlihat beda ya, kalau ikatan kovalen yang ini, yang S dengan atom O yang pertama, atom O-nya juga memberikan elektron kepada atom S. Ya, tidak hanya atom S-nya saja, tapi untuk atom O kedua dan ketiga, ya, itu mendapat sumbangan pasangan elektron dari atom S. Ini yang dimaksud terjadi jika pembentukan ikatan pasangan elektron hanya berasal dari salah satu atom yang berikatan saja. Oke. Ini adalah ikatan kovalen biasa. Ikatan kovalen rangkap 2 lebih tepatnya, ya. Nah, itu adalah ikatan kovalen koordinasi. Kemudian kita akan membahas bagaimana cara membentuk sebuah struktur Lewis untuk molekul-molekul yang poliatom. Di caranya, yang perlu kita ingat bahwa kita harus sudah bisa menggambarkan struktur Lewis masing-masing atom dulu, dan untuk menggambarkan struktur Lewis masing-masing atom, kita juga bisa mengkonfigurasikan elektron dari atom-atom tersebut, ya. Kalau kita belum bisa mengkonfigurasikan elektron, ya susah nanti. Dan perlu dipahami juga bahwa dalam pembentukan ikatan, kita harus berpatokan bahwa atom-atom itu mencapai kestabilan dengan cara duplet atau dengan cara oktet, ya. Itu harus dipahami. Jadi nanti jumlah elektronnya harus 2 atau harus 8. Nah, kemudian umumnya atom H akan membentuk pasangan elektron bersama dengan sebuah atom O lebih dahulu. Nah, selanjutnya nanti sebuah elektron dari atom O yang tersisa akan membentuk pasangan elektron dengan atom yang lain. Itu biasanya membentuk ikatan kovalen. Nah, selanjutnya, bila atom H dan atom O sudah dipasangkan semua, maka sisa atom oksigen baru membentuk pasangan elektron dengan atom lain dengan ikatan kovalen atau ikatan kovalen koordinasi. Nah, umumnya dalam sebuah struktur Lewis, itu semua elektronnya itu harus berpasangan, baik ada pasangan elektron ikatan maupun ada yang namanya pasangan elektron bebas, ya. Contohnya itu pada senyawa H2SO4. Jadi kita akan gambarkan struktur Lewis molekulnya. Yang pertama kita konfigurasi elektronnya dulu. Kita mulai dari H dulu, ya, yang jumlah elektronnya paling sedikit. Nah, H itu mempunyai nomor atom 1. Berarti jumlah elektronnya adalah juga 1. H 1S 1. Berarti elektron valensinya adalah 1.
Kemudian punya atom O itu nomor atomnya ada 8, sehingga konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p4. Elektron valensinya adalah 6. S16 nomor atomnya. Konfigurasinya adalah, biar ini lebih ringkas, saya menggunakan Ne10. Kemudian 3s2, 3p4. Elektron valensinya adalah 6 juga. Nah, pertama ini ya, umumnya atom H akan membentuk pasangan elektron bersama dengan sebuah atom O terlebih dahulu. Jadi ada atom H, kita gambarkan satu dulu. Atom O ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini atom H yang pertama, ini atom O yang kedua. Bisa ingat bahwa atom H-nya itu ada 2, atomnya ada 4. Kemudian kita bentuk lagi, masih ada satu atom H lagi yang tersisa ya. Ini membentuk ikatan lagi dengan atom O. Nah, ini kan. Nah, kemudian atom H-nya habis. Setelah itu atom O-nya masih sisa 2. Karena atom O-nya itu masih sisa 2, maka atom O yang tersisa itu akan berkaitan dengan atom S. Kita gambarkan dulu atom S punya 6 elektron valensi. Ini kan. Nah, kita gambarkan O yang tersisa. Oke. Umumnya atom H akan membentuk pasangan elektron bersama dengan sebuah atom O terlebih dahulu. Ini sudah. Sebuah elektron dari atom O yang tersisa akan membentuk pasangan elektron dengan atom yang lain. Nah, berarti elektron yang ini akan membentuk ikatan dengan atom yang lain. Atom yang lainnya apa? Oh, berarti yang S. Nah, di sini ada 2 atom O. Masing-masing atom O mempunyai 1 elektron tidak berpasangan. Untuk atom S-nya mempunyai 2 elektron tidak berpasangan. Berarti pas ya. Ini dengan itu. Oleh karena itu, kalau ini saya jumlahkan, akan menjadi seperti ini. H, O. Nah, ini baik dengan elektron dari S. Ini kan. Yang ini berarti di sini, ini O lagi. Ini. Ini ya. Bila atom H dan atom O sudah dipasangkan semua, maka sisa atom oksigen baru membentuk pasangan elektron dengan atom lain dengan ikatan kovalent atau ikatan kovalent koordinasi. Di sini masih ada sisa 2 atom O. Nah, berarti yang bisa berikatan dengan atom O yang mana? Baik dengan yang S. Ya. Sehingga satu atom O akan masuk ke sini, satu atom yang akan masuk ke sini. Jadinya adalah seperti ini. O, ini O. Nah, karena elektron dari S ini sudah ada pasangannya, ya, ini sudah menjadi pasangan. Oke, ini sudah menjadi pasangan. Ini juga sudah menjadi pasangan, maka elektron dari O ini tidak bisa menyerang ke sini. Ini juga tidak bisa menyerang ke sini, nggak bisa, karena sudah membentuk pasangan. Ya, hukumnya kan kita tidak boleh merebut pasangan orang lain, begitu. Terjadi juga pada ikatan antar atom ini. Sehingga nanti kayak tadi, kayak pas pembentukan SO3, masing-masing elektron ini akan membentuk pasangan elektron dengan temannya. Nah, ini seperti ini. Ini kan awalnya gini ya, ini udah ya. Dan satunya yang dari sini akan membentuk pasangan. Nah, ini juga. Nah, ini udah ada pasangan. Nah, satu yang dari sini ya pindah ke sini. Hanya semua jadi 8.
Ini hanya 2, berarti duplet. Oke. O-nya 8. Kan? Ini juga 8. Nah, O yang di atas juga 8. O yang di bawah juga 8. S-nya juga 8 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Kenapa tidak saya gambarkan? Biar gambarnya tidak tambah ruwet ya. Nah, oleh karena itu, kalau mau digambarkan jenis ikatannya, H dengan O ini kovalen, O yang di sini dengan S juga kovalen, ini juga kovalen, ini juga kovalen. Tetapi S dengan O yang di atas dan di bawah adalah ikatan kovalen koordinasi. Nah, bedanya apa? Kalau kovalen koordinasi biasanya digambarkan dengan arah panah. Arah panah dengan mata panah ke arah O menunjukkan bahwa S yang menyumbangkan pasangan elektronnya. Ini S menyumbangkan pasangan elektronnya. Sini ikatan kovalen koordinasi. Yang ini juga ikatan kovalen koordinasi. Yang lainnya adalah ikatan kovalen biasa ya. Oke. Nah, kemudian untuk sifat-sifat fisik dari ikatan kovalen yaitu ada yang pertama, ketika LED dan titik-titik senyawa pada umumnya rendah, berkebalikan dengan ikatan ion. Pada umumnya tidak larut dalam air, tetapi mudah larut dalam larut nonpolar. Namun ada beberapa senyawa kovalen yang dapat larut dalam air, yaitu adalah senyawa kovalen polar. Senyawa kovalen polar itu apa? Itu sudah saya bahas di video sebelumnya tentang kepolaran ikatan kovalen. Nanti silakan dilihat lagi videonya. Pada umumnya, senyawa dengan ikatan kovalen tidak dapat menghantarkan listrik. Tetapi beberapa senyawa kovalen polar dapat menghantarkan arus listrik bila dilarutkan dalam air. Kuncinya bila dilarutkan dalam air. Itulah sifat-sifat ikatan kovalen. Nah, ini tidak hanya kovalen koordinasi ya, pokoknya ini adalah ikatan kovalen. Kemudian kita membahas tentang penyimpanan kaidah oktet. Apa itu penyimpanan kaidah oktet? Jadi ternyata di alam itu ada beberapa molekul yang strukturnya itu tidak oktet. Makanya menyimpang, tetapi ada. Apa aja contohnya? Yang pertama CO. Nomor atom C itu adalah 6. Sehingga konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p2. Sehingga elektron valensinya adalah 4. Iya, ini elektron valensinya. O, nomor atomnya 8. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p4. Elektron valensinya adalah 6. Kita gambarkan dulu setelah habis atom C. Atom O. Ini kan. Nah, di sini kita lihat bahwa C mempunyai 4 elektron tidak berpasangan atau 4 elektron jomblo. Sedangkan O hanya mempunyai 2 elektron yang tidak berpasangan. Sehingga kalau C dan O membentuk ikatan kovalen CO, maka menjadi seperti ini. Ini berikatan, berikatan. Ini atom O-nya. Masih ada sisa 2 elektron tak berpasangan dari atom C kan, karena mereka sama-sama jomblo. Nah, mereka membentuk ikatan sendiri dengan temannya. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini, kita hitung bahwa atom C di sini mempunyai 6 elektron totalnya ya. Kalau O-nya itu 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini elektron dari C itu tidak sama dengan 8, alias dia tidak oktet. Nah, ini menyimpang dari kaidah oktet ya. Jadi digambarkan C dirangkap itu seperti ini. CO. Yang kedua ada BF3. B itu nomor atomnya 5. Kita konfigurasikan elektronnya 1s2, 2s2, 2p1. Elektron valensi adalah 3. F nomor atomnya 9. Konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p5. Elektron valensinya adalah 7. Nah, B itu strukturnya seperti ini. B 1, 2, 3,
atom F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tapi sini ada 3 atom F ya. Nah, satu atom F ini butuh 1 elektron biar dia jadi oktet, ya kan? Nah, dan ada 3 atom F. Berarti pas elektron yang ini buat atom F yang pertama, elektron yang ini buat atom F yang kedua, elektron yang ini buat atom F yang ketiga. Kan jadi seperti ini. B. Di sini ada atom F, di sini ada atom F, ini ada atom F, karena BF 3. Ini perikatan. Ini kan? Ini perikatan. Dan ini perikatan. Sehingga kalau kita gambarkan seperti ini, kita lihat bahwa atom B yang di tengah, atom pusat, dia hanya mempunyai 6 elektron saja. Ya. Elektron dari atom B itu tidak sama dengan 8. Berarti dia tidak oktet. Tetapi senyawa BF3 itu ada. Kalau digambarkan ikatnya jadi gini, B, F, F, F. Nah, BF3. Hanya penyimpan kaidah oktet. Selanjutnya ada PCl5. P itu nomor atomnya adalah 15. Konfigurasinya biar singkat saya pakai Ne langsung karena 10 Ne. Kemudian 3S2, 3P, 3 elektron valensinya adalah 5. 2 tambah 3, 5. Cl nomor atomnya 17. Konfigurasi atomnya adalah Ne, 3S2, 3P, 5. Elektron valensinya adalah 7. P satu lapisnya ada seperti ini. Kemudian Cl ada seperti ini. Nah, kita lihat bahwa satu atom Cl itu butuh 1 elektron untuk dia bisa mencapai kestabilan, biar dia oktet. Di sini total ada 5 atom Cl. Berarti semua elektron dari P ini untuk masing-masing atom Cl ya. Di halnya seperti ini. Di sini P ya, katakanlah seperti ini. Nah, ini buat Cl yang pertama, ini buat Cl yang kedua, ini buat Cl yang ketiga, ini buat Cl yang keempat, dan ini buat Cl yang kelima. Karena ada 5 atom Cl. Nah, kemudian membentuk ikatan. Untuk ikatan gini ya. Nah, lagi. Oke. Ya. Ini gambar setelah dari senyawa Cl5. Kita hitung bahwa atom P di sini sebagai atom pusat total mempunyai 10 elektron, ya kan? Dan kovalentnya total 10 elektron, berarti karena elektron dari P itu tidak sama dengan 8 atau 10, dia tidak oktet. Tapi senyawa PCl5 itu ada, ya. Senyawa PCl5 itu ada. Harusnya kan oktet ya, tapi ternyata dia tidak oktet. Itu beberapa contoh dari molekul-molekul yang menyimpang dari kaidah oktet, tetapi memang eksis di alam atau ada. Nah, kemudian kita membahas tentang ikatan campuran. Di dalam suatu molekul, kadang-kadang terdapat ikatan lebih dari satu jenis. Bisa terdapat ikatan ion dengan ikatan kovalen, atau juga bisa terdapat ikatan ion, ikatan kovalen, maupun ikatan koordinasi sekaligus. Contohnya ada senyawa NaOH. Nah,
Saya tambahkan Na, itu nomor atomnya adalah 11. Konfigurasi atomnya 2s2, 2s2, 2p6, 3s1. Elektron valensinya berarti 1. O, nomor atomnya 8. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p4. Elektron valensinya 6. H1. Berarti elektron valensinya adalah 1. Kita gambarkan dulu masing-masing struktur Lewis dari atom-atom yang ada, yaitu Na, O, dan H. Na, elektron valensinya 1. Kemudian O, elektron valensinya adalah 6. Nah, kemudian H, elektron valensinya adalah 1. Nah, ketiga atom ini membentuk senyawa NaOH. Kita lihat atom O dulu. Atom O harus menerima 2 elektron lagi untuk dia bisa stabil atau dia bisa oktet. Nah, kemudian Na harus melepaskan 1 elektron. Kenapa? Karena dia logam. Logam itu kalau mau stabil dia cenderung melepas ya. Melepas elektron. Nah, atom H di sini dia nggak stabil juga. Dia hanya punya 1 elektron. Dia butuh 1 lagi kan. Dia butuh 1 elektron lagi biar dia bisa duplet. Sehingga NaO dan H ini kalau dia membentuk ikatan akan menghasilkan seperti ini. Karena NaOH itu merupakan molekul poliatom, situ ada atom NaO dan H, maka seperti di aturan sebelumnya bahwa atom H akan berikatan dengan atom O terlebih dahulu. Dan dari sini terlihat bahwa atom O setelah berikatan dengan atom H masih membutuhkan 1 elektron lagi agar dia bisa stabil. Oleh karena itu, dia akan menangkap elektron yang dilepaskan oleh atom Na. Ikatan antara atom H dan atom OI yang di sini itu adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen. Karena H masih menggunakan, sedangkan ikatan antara OH ini ya, O ini dengan Na yang di sini itu adalah ikatan ion. Kenapa? Karena Na-nya melepaskan. Kalau H ini memberikan dan juga masih menggunakan. Kalau Na benar-benar melepaskan. Jadi dalam senyawa NaOH itu ada ikatan ionnya dan juga ada ikatan kovalennya. Dalam satu molekul NaOH itu terdapat ikatan campuran. Contoh yang kedua adalah Na4Cl. N nomor atomnya 7. Konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p3. Elektron valensinya adalah 5. Kemudian H nomor atomnya 1. Elektron valensinya berarti 1. Kemudian Cl 17. P 3s2, 3p5. Elektron valensinya berarti itu 7. Nah, kita tambahkan dulu struktur Lewis masing-masing atom. N. Nah, kemudian H. Kemudian Cl. Di sini jumlah atom N-nya adalah 1, jumlah H-nya adalah 4, dan jumlah Cl-nya adalah 1. Nah, atom N itu butuh 3 elektron lagi, ya enggak? Ini kan ada 3 elektron tak berpasangan, berarti dia butuh 3 lagi untuk dia bisa berapa? Untuk dia bisa stabil. Nah, sedangkan atom Cl dia hanya butuh 1 elektron lagi agar dia bisa stabil. Nah, kita gambarkan ikatan antara atom N dengan atom H terlebih dahulu. Kenapa harus N dengan H terlebih dahulu? Karena N butuh 3 elektron lagi. Jumlah total atom H yang di senyawa ini ada 4. Dan masing-masing atom H itu punya 1 elektron. Jadi pas. Ini 1, ya kan? 2, 3 kan pas. Ya, hanya ada 4 kan? Begini.
Nah, kemudian Cl. Nah, di sini atom H ini masih mempunyai satu elektron kan? Nah, dan sedangkan atom Cl ini butuh satu elektron. Sedangkan mereka semua berikatan, maka atom H ini, ya, atom H ini akan berikatan dengan atom N di sini, ya, membentuk ikatan kovalen koordinasi, dan elektron dari H yang di sini akan dilepaskan untuk diberikan ke Cl. Kalau saya gambarkan itu begini jadinya. N ini membentuk ikatan kovalen dengan H, ini membentuk ikatan kovalen dengan H, ini membentuk ikatan kovalen dengan H. Nah, yang ini membentuk ikatan kovalen koordinasi, ya. Seperti ini. Nah, elektron dari H ini kemudian dilepaskan. Plus, setelah dia melepaskan untuk diberikan ke atom Cl. Nah, sini, set. Yang ini udah berpasangan. Begitu, ya. Nah, di sini ini ada ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi, sedangkan ikatan yang ini itu adalah ikatan ion. Kenapa? Karena dia memberikan elektronnya untuk Cl dan tidak dibutuhkan lagi, ya. Dia melepaskan. Jadi dalam molekul N64Cl terdapat dua ikatan, yaitu ikatan ion dan ikatan kovalen koordinasi. Ini dalam satu senyawa disebut membentuk atau terdapat ikatan campuran. Dan yang terakhir yang akan kita bahas di video ini adalah ikatan logam. Logam mempunyai beberapa sifat yang unik, antara lain mengkilap, dapat mengantarkan listrik dan kalor, mudah ditempa, dan dapat diulur menjadi kawat, ya. Sifat-sifat tersebut tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan teori ikatan ion maupun ikatan kovalen. Nah, logam itu tersusun dalam suatu kisi kristal yang terdiri dari ion-ion positif logam di dalam lautan elektron. Lautan elektron itu berasal dari elektron-elektron valensi masing-masing atom yang saling tumpang tindih. Nah, ini gambarnya. Logam itu kan tersusun dari unsur logam. Unsur logam itu tersusun dari atom-atom logam. Nah, masing-masing atom logam ini, ya, kan punya elektron valensi, sehingga kalau dia kita susun itu gambarnya seperti ini. Tapi ini atom logam, dia punya inti atom bermuatan positif. Nah, di sekelilingnya ada elektron valensi, di banyak atom tersusun. Nah, elektron valensinya ini dianggap sebagai lautan elektron, ya. Dia bisa bergerak, nah, dia bisa bergerak bebas, ya. Ini adalah gambaran dari ikatan logam. Nah, jadi setiap elektron valensi itu kan dapat bergerak bebas mengelilingi inti atom, karena dia tarik menarik dengan inti kan. Dan intinya itu kan tadi rapat-rapat, ya. Dia bebas bergerak. Nah, karena dia bebas bergerak, maka dia bisa berpindah dari inti atom yang satu ke inti atom yang lain. Nah, ini biasanya disebut sebagai elektron terdislokalisasi. Elektronnya berpindah atau bergerak dari satu inti atom ke inti atom yang lain. Gaya tarik-menarik antara inti atom dengan lautan elektron itu mengakibatkan terjadinya ikatan logam. Nah, adanya lautan elektron yang dapat bergerak bebas menjadikan logam itu sebagai pengantar listrik dan pengantar kalor yang baik. Tahu bahwa listrik itu ada dua muatan, positif dan negatif, gitu kan. Sehingga ketika ada elektron yang bebas bergerak, sifat logam itu jadi dapat menjadi pengantar listrik yang bagus, ya. Lautan elektron pada kristal logam yang memegang erat ion-ion positif juga mengakibatkan logam dapat berubah bentuk ketika dipukul atau ditempa. Sehingga kalau dipukul terus bisa memanjang, bisa diulur gitu kayak menjadi kawat. Logam kalau dipukul itu umumnya tidak pecah atau tidak tercerai-berai seperti keramik atau yang lain, ya. Dia bisa berubah bentuk. Kenapa? Karena memang posisi atom-atomnya itu bergeser.
Perhatikan gambar di sini. Katakanlah misalnya ini adalah atom-atom logam sebelum ditempa. Nah, ketika kita tempa, ya, ditempa terus menerus, ya, dengan tenaga yang cukup, maka atom-atomnya akan bergerak. Kenapa ya? Karena tadi ada lautan elektron. Ada lautan elektron yang membentuk ikatan dengan inti atom bermuatan positif, ya, dan bergerak bebas. Maka ketika dipukul, dia tidak pecah, jadi dia justru bergeser. Nah, ini yang membuat logam itu mudah ditempa dan berubah bentuk. Oke, nah itulah sifat-sifat dari ikatan logam. Dan terima kasih untuk video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat terpahami dan manfaat. Jika ada yang disampaikan nanti boleh ditanyakan di komentar atau di Google Classroom, atau kita diskusikan di grup WhatsApp kelas. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.